Kali ini saya mau sharing bagaimana sih kita bisa memanfaatkan TikTok dan bagaimana kita bisa menumbuhkan akun TikTok kita sehingga bisa jadi salah satu channel, salah satu saluran untuk menambah exposure atau menambah apa ya? Menambah eh, semakin banyak orang yang lihat, semakin bagus. Jadi saya akan share aja langsung. Ini saya bisa share screen ya Mbak ya di sini ya. Bisa mas, bisa dari Mas Dika atau bisa dari saya? Host disable. Masih belum bisa share screen saya Mbak. Oke. Uh, Admit, oke. Oh sudah bisa. Sudah ya. Oke. Share screen. Saya akan share screen. Oke. Mungkin sudah muncul ya. Apakah sudah muncul? Sudah mas. Sudah mas. Oke. Sudah sudah. Jadi saya akan share bagaimana caranya kita bisa bangun 100.000 followers dalam waktu 1 bulan di TikTok. Kan banyak kadang-kadang kan kita mau bangun akun sosial media tuh bingung tuh bagaimana sih cara membangunnya dan cara paling cepatnya bagaimana sih. Nah, di sini saya akan share semuanya, trik formula terbaru TikTok 2023. Jadi sudah banyak sekali yang sudah coba dan berhasil membangun 100.000 followers dalam 1 bulan. Jadi nggak mustahil ya buat teman-teman yang pengen bangun akun setinggi mungkin, sebanyak mungkin di TikTok tuh nggak mustahil dalam 1 bulan. Tapi kembali lagi, em, tergantung konsistensi kita. Jadi saya akan share tata caranya seperti apa. Jadi nggak harus joget-joget, kita nggak harus apa dansa-dansa depan kamera. Jadi kita bisa sharing sharing ilmu atau informasi yang kita miliki. Waduh, kepotong sedikit, nggak apa-apa. Jadi apa saja yang kita perlukan untuk agar konten kita FYP. Jadi konten kita bisa FYP itu ada beberapa variabel, ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu kita harus bisa tahu lagu yang trending. Yang kedua kita harus tahu juga hashtag yang trending. Yang ketiga itu filter yang trending. Yang keempat visual recognition. Yang kelima gesture recognition. Yang keenam suara recognition. Jadi visual, gestur sama suara ini apa? Visual itu adalah gambar atau objek apa saja yang muncul di video kita. Terus gesture recognition itu apa? Gesture recognition itu adalah gerakan atau tingkah laku seperti apa yang muncul di setiap video kita. Yang keenam, suara atau voice recognition. Jadi suara siapa yang kita gunakan atau suara apa yang sering kita pakai di video kita. Nah, ini tiga ini nanti saya akan breakdown lagi. Jadi ini ada dua formula, Formula 1 dan Formula 2. Yang Formula 1 ini umum ya, lagu trending, hashtag trending, filter trending. Cara carinya bagaimana sih lagu trending, hashtag trending sama filter filter yang trending. Jadi cara mencarinya itu sebenarnya kita sudah dikasih sama TikTok. Eh, Teman-teman di sini bisa buka websitenya ads.tiktok.com/bisnis. Ini agak kepotong dikit, saya next slide aja. Di sini ya. Jadi akan munculnya seperti ini. Ya, di sini nanti kita bisa mencari hashtag, lagu, dan kreator yang trending itu siapa saja. Jadi yang kita pakai hanya dua, hashtag sama song. Kalau filter itu biasanya kita cari dari akun TikTok kita. Jadi teman-teman perlu membuat satu akun TikTok baru yang tidak follow siapapun, tidak tidak mengkomentari siapapun, tidak eh, melakukan tindakan like siapapun, jadi kosong, bener-bener kosong. Jadi biasanya di situ akan muncul tuh
filter-filter yang trending, konten-konten yang trending. Kenapa kita harus menggunakan hashtag dan lagu yang trending? Karena dengan kita menggunakan hashtag dan lagu yang trending, itu kita ikut berselancar di tren atau momentum. Jadi agar konten kita tuh lebih lebih gampang dikenali sama algoritma, dan juga konten kita tuh lebih cepat untuk naik viewersnya. Ini akan saya buka rekamannya. Ini saya lagi cari lagu yang trending. Jadi sebelum kita posting konten atau sebelum membuat konten, itu penting untuk kita pakai lagu sama hashtag yang trending. Ini saya buka rekamannya sebentar. Jadi ini aku lagi buka konten. Kalau kalian ternyata populer itu lagu balada. Oke, ternyata lagunya itu lebih kurang sekitar 15 detik sampai 20 detik. Ini akan kita buat jadi konten untuk rental car Indonesia. Nanti akan saya jelaskan satu persatu urutannya seperti apa. Jadi urutan yang pertama kita cari lagu dulu. Yang kedua kita harus cari hashtag. Hashtagnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai ini aja, MSC 2023. Jadi sudah dapat ya. Lagunya Tak Lambek Jua Kata Berpisah. Hashtagnya adalah MSC 2023. Jadi itu disimpan dulu ya. Jadi hashtag sama lagunya kita sudah dapat, tapi kita belum buat kontennya. Tapi kita sudah tahu dulu nanti hashtag sama lagu kita mau pakai apa. Nah, formula yang pertama, jadi sebelum kita buat konten itu ada visual recognition. Unsurnya apa aja yang ada di visual recognition, yaitu adalah wajah kita sendiri. Jadi kadang-kadang kan ada yang mau bikin konten tapi nggak pakai wajah ya. Jadi saya sarankan kalau bisa pakai wajah. Jadi pakai wajah, tempat, objek yang ada itu usahakan selalu sama. Jadi mengapa begitu? Karena AI dari TikTok akan membaca, oh kalau misalnya kita bikin kontennya, videonya tuh isinya pantai, isinya mobil misalnya, dia akan mencari orang-orang yang suka mobil. Jadi kalau misalnya untuk Rent Car Indonesia, usahakan kita buat kontennya itu objek yang ada di sekitar kita yang masuk ke video itu ada mobilnya. Wajahnya juga wajah kita supaya AI juga mengenali, oh ini yang buat konten adalah si A atau si B. Jadi visual recognition ini penting dan akan dilakukan berulang-ulang. Nanti akan ada contohnya ya. Terus yang kedua, gesture recognition. Gesture recognition ini gerakan khas yang hanya milik Anda. Kalau mungkin teman-teman pernah nonton kontennya siapa ya? Hotman Paris deh. Hotman Paris kan suka tuh bikin konten. Setiap kali bikin konten tangan-tangannya tuh gerak-gerak dulu di kamera dengan ada cincin-cincinnya tapi dijulurkan. Nah, itu termasuk gesture recognition. Kenapa harus bikin gesture recognition? Jadi kalau kita berkaca dari salah satu TikToker terkenal di dunia itu namanya Kabilem. Kabilem kan selalu menggunakan satu gerakan yang sama dan nggak pernah diganti gerakan itu. Itulah mengapa dia bisa mempunyai banyak followers dan AI pun lebih kenal. Jadi nanti kita akan belajar cara bikin gesture. Ada contohnya nanti. Lalu voice recognition. Voice recognition ini gunakan suara asli Anda dan buatlah slogan yang cocok dengan Anda. Kalau teman-teman pernah nonton TikTok, mungkin lagi scroll-scroll, habis itu masuk ke dalam salah satu akun ya. Mungkin pas lagi scroll, akun itu selalu ucapkan hal-hal yang sama di setiap kali awal ataupun di akhir video tersebut. Mungkin ada apa namanya? Slogannya ada "Hai guys" atau "Halo kawan", "Halo gengs". Itu selalu diucapkan di setiap konten. Jadi ini perlu kita buat dulu nanti. Jadi harus ada visual, gesture, sama voice recognition. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ada salah satu
TikToker juga terkenal dari luar. Dia selalu menggunakan gesture dan juga voice. Kita akan lihat contohnya ya sama-sama. Hey mamas, let's talk about the memorable features on the Toyota Highlander. Oke, tadi adalah salah satu yang pertama, dia selalu bikin konten itu memunculkan mobil dan dia di samping mobil atau di sebelah mobil. Itu salah satu visual recognition-nya dia. Terus yang kedua, dia menggunakan voice recognition yang dimana setiap kali dia bikin konten dia selalu bilang hai mama, hai mama, hai mama, tidak pernah ganti. This reminds me of the bike my dad bought me back in 2013 with this green metallic paint and 20-inch chrome wheel. Inside, Mama gets a heated steering wheel, digital gauge cluster, a 12.3-inch screen. You also get physical buttons for your climate control that some might like, wireless charging pad, storage up top with 3 USBs, cup holders, sliding center console with a removable tray. If you're ready to adventure, you have all-terrain modes. The fam will also enjoy this little tray for your snacks, heated and ventilated leather trimmed seats, and a moonroof. Ow! Second row passengers will be happy with seats that slide way back and recline. Sunshades, vents up top with their own climate control and 2 USB-Cs. For car seat setup, you have 4 tethers, 1 in the back, 2 sets of lower latch anchors, but personally, I don't fit between them. Partner test with the car seat in. Significant amount of room and a lot of headroom on 5.9. To get into the third row, pull the lever on top and slide. Slippity slide. Slide, slide, slide. Slippity slide. In the third row with the car seat in, it's real snug, but you do get cup holders and beds up top. Oke, jadi tadi termasuk konten review mobil. Jadi setelah dia menggunakan slogan di depan, lalu langsung masuk ke value, review mobilnya ada apa aja, fiturnya apa saja, dan di terakhir nanti teman-teman bisa lihat. Ini adalah ciri khas dari si TikToker ini. It fits. Ya, jadi saat yang di akhir adalah salah satu gesture. Roller test. It fits. It fits. Dia selalu bilang itu terus-menerus di kontennya. Jadi salah satu gesture recognition-nya adalah dengan gaya dia berjongkok, tangannya dibuka lebar setelah memasukkan stroller. Ini contoh video yang kedua juga sama. Hey mamas, let's talk about the memorable features on the Nissan. Hey mamas, let's talk about the memorable features on the Nissan Ariya. Sama, dia slogan di awal, hey mama. Lalu ini fitur, jelasin mobil. Di akhir dia akan melakukan yang sama. Options, you can put this in the slot or stack them on top for additional cargo space. Double stroller test. It fits. Ya, tadi itu gesture yang selalu digunakan ya setelah memasukkan stroller. Dia akan bilang it fits dengan gaya ciri khasnya dia. Inilah mengapa TikToker ini bisa membangun followernya sangat cepat, karena kita membuat algoritma jadi mudah mengenali kita. Ini penting sekali. Kan kebanyakan bikin konten kita campur-campur, kadang joget, kadang nyanyi, kadang review. Jadi usahakan kontennya konsisten seperti ini terus-menerus. Oke, kita tadi sudah di formula pertama, kita lanjut ke formula kedua. Nanti akan ada penggabungan antara formula pertama dengan formula kedua. Yang formula kedua adalah kita harus tahu dulu target audience kita siapa. Target audience kita, kalau kita ambil contohnya untuk rent car Indonesia, mungkin traveler, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau wisatawan atau tempat wisata, atau mitra-mitra kita hotel, maskapai, tour and travel. Jadi kita harus tahu dulu target audience kita siapa, supaya kita bisa menentukan konten kita mau seperti apa. Lalu yang kedua ada hook ya. Hook ini adalah kata-kata di 3 detik awal yang membuat orang jadi penasaran, membuat orang jadi pengen tahu, membuat orang jadi kepo, jadi nontonnya sampai habis.
Jadi ini adalah copywriting, nanti bisa kita cari sama-sama, itu nanti ada caranya, saya sudah buatkan juga. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung praktek ya, nanti di akhir kita akan ada trial praktek sedikit. Hooknya itu adalah kata-kata yang membuat orang jadi penasaran. Lalu yang ketiga ada value, konten kita harus mempunyai value. Jadi jangan apa ya, jangan kita buat konten itu isinya jualan, dan kita buat konten isinya langsung promosi. Harus ada value, jadi harus ada sesuatu informasi yang berguna bagi penonton. Jadi kalau misalnya kita buat konten semuanya isinya jualan, isinya kadang-kadang mungkin ya tanda kutip nggak penting bagi penonton, pasti di skip, pasti nggak disimpan, pasti nggak di like, pasti nggak ada yang komen. Jadi penting sekali membuat konten yang ada value. Nah, jadi dari Formula 1 dan Formula 2 kan kita sudah saya sudah buatkan visual, contohnya itu visual recognition adalah wajah kita sendiri. Gesture recognition saya buat contohnya menyilangkan tangan gitu, jadi kayak mau berubah ya, kayak Power Ranger mau berubah. Terus voice recognition kita menggunakan suara sendiri dan juga slogan. Nah, formula kedua adalah target audience kita itu bapak-bapak atau om-om. Dan hooknya juga sudah saya buat, ini halo om jangan ngaku ninja kalau belum tahu ini. Ini adalah salah satu kata-kata copywriting yang mengandung hook. Jadi bikin orang penasaran, kenapa sih gua harus nonton video ini gitu loh. Halo om jangan ngaku ninja kalau belum tahu hal ini. Lalu value-nya saya gabungkan itu memberikan informasi destinasi wisata baru dan jarak yang harus ditempuh serta biaya tol yang harus disiapkan. Lebih kurang seperti itu. Nah, Formula 1 dan Formula 2 penggabungannya seperti apa? Hasilnya jadi seperti ini.